Citizen, selamat datang di Pako Pintar. Halo Pako Citizen, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Dea, dan pada kesempatan ini saya akan membahas terkait materi Managing Organization yang berkaitan dengan Understanding Change. Kira-kira tentang apa ya? Langsung aja kita bahas materinya. Perubahan yang dimaksud adalah kondisi di mana keadaan yang sekarang tidak akan pernah sama dengan keadaan yang akan datang maupun keadaan yang lalu. Ketika menghadapi perubahan, setiap orang pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, tanggapan seseorang akan melalui beberapa stage sebagai berikut. Contoh simpelnya adalah ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, wajar bagi kita untuk berbicara ketika sedang beristirahat atau makan. Tidak ada batasan jarak, dan kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita. Lalu, bagaimana saat ini? Tanda silang kita bisa melihatnya di mana-mana agar kita duduk dengan jarak tertentu. Kemudian ketika sedang istirahat, kita menemukan tanda dilarang mengobrol di mana-mana. Ketika menghadapi perubahan, setiap orang pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, tanggapan seseorang akan melalui beberapa stage sebagai berikut. Stage pertama yaitu shock and denial. Ingatkan teman-teman, reaksi pertama kali ketika menerapkan aturan jaga jarak dan dilarang berbicara saat istirahat. Apakah teman-teman kaget, panik, atau cenderung menolak? Reaksi-reaksi ini sebenarnya adalah reaksi yang wajar ketika perubahan itu terjadi atau diberikan. Pada tahapan ini, performance teman-teman mungkin saja akan turun, sehingga teman-teman akan berusaha untuk menghibur diri sendiri, sehingga perubahan itu tidak akan berimpact pada kinerja teman-teman. Stage berikutnya adalah marah dan takut. Setelah kita shock and denial, hingga pada titik tertentu, pada akhirnya teman-teman akan marah dan menyalahkan perubahan yang terjadi kepada siapapun dan kepada apapun. Ketika kemarahan teman-teman ini mereda, orang-orang akan mulai menyadari bahwa perubahan ini tidak bisa dihindari dan mulai takut karena tidak adanya kepastian. Dua reaksi tersebut merupakan tahap disrupsi akibat perubahan yang tidak pasti. Stage berikutnya adalah acceptance and hope. Pada tahapan ini merupakan tahapan eksplorasi, di mana teman-teman mulai menerima dan percaya bahwa perubahan yang ada akan membantu teman-teman untuk menghadapi situasi yang buruk. Teman-teman akan mulai optimis dan pada akhirnya mulai bertanya-tanya apakah kedepannya akan ada peluang yang lebih baik. Dan stage terakhir yaitu enthusiasm and commitment. Pada tahapan ini, teman-teman akan menerima perubahan yang telah terjadi. Begitu perubahan telah dicapai, kepercayaan teman-teman pun akan kembali diperoleh dan karyawan pun akan mulai produktif kembali. Kemudian, bagaimana agar perusahaan mampu menghadapi perubahan dengan baik? Pertama, mendengarkan suara pegawai dan menyampaikan informasi yang relevan dengan individu tersebut. Kedua, dengan mempertimbangkan ke depannya, manajemen perlu menjelaskan kenapa atau alasan perubahan tersebut penting untuk dilakukan. Nah, itu tadi materi terkait understanding change. Mudah dipahami kan? Ingat, jangan sampai perubahan mengubur ambisimu. Terus update potensimu, terus semangat, tetap produktif. Salam Pako Pintar!